Sebetulnya Hamka dan Siti Rahmi ini kan kelanjutan dari dari film Buya Hamka yang pertama. Kalau yang pertama eh, Buya Hamka sebelum kemerdekaan dan sekarang sesudah kemerdekaan. Pertama kali Hamka dan Siti Rahmi tayang, tadi habis nobar dari beberapa bioskop. Sekarang lagi nobar sama teman-teman VGB Friends semuanya. Katanya sih full yang di sini karena buka pendaftaran dan ternyata rame banget. Ya mudah-mudahan apa ya penontonnya nanti bisa suka, bisa seneng, happy dapat makna dari filmnya. Lihat antusias masyarakat gimana sih menunggu film ini itu. Ya mudah-mudahan apa namanya kalau tadi lihat di beberapa daerah rame karena kan gimana pun juga ini sebuah film orang biasanya alergi sama film sejarah gitu kan film film biopik tapi mudah-mudahan lewat film Hamka dan Siti Rahmi ini bisa bisa apa ya bisa mendapatkan sesuatu yang baru kita belajar bukan dari buku aja tapi lewat tayangan film gitu dan supportnya luar biasa di daerah-daerah banyak yang bikin nobar mudah-mudahan apa ya bisa bisa film-film kayak gini ini bisa terus ada gitu di Indonesia biar banyak pilihan di bioskop. Bang, mungkin sedikit bang benang merah dari alur filmnya seperti apa sih bang? Sebetulnya Hamka dan Siti Rahmi ini kan kelanjutan dari dari film Buya Hamka yang pertama. Kalau yang pertama Buya Hamka sebelum kemerdekaan dan sekarang sesudah kemerdekaan. Tapi di volume kedua ini lebih titik beratkan kepada hubungan suami istri, hubungan antara Hamka dan Raham, gimana mereka berjuang untuk apa namanya membantu kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan, dan tentang arti sebuah cinta itu seperti apa sih kesetiaan gitu membangun rumah tangga yang baik. Dalam merankan karakter Hamka sendiri, abang ada tanggung jawab besar nggak sih bang? Sebetulnya nggak cuma Hamka aja sih di film-film lain juga tanggung jawabnya harus besar gitu karena ini kan bukan cuma pekerjaan tapi ini juga ada dedikasi kita untuk film Indonesia. Tapi di Hamka dan Siti Rahmi ini kan memerankan seorang tokoh ulama, seorang pahlawan nasional, pujangga, sastrawan, pasti pengen lah ketika orang nonton ini tokoh yang ada di kehidupan nyata ini bisa bisa terus di apa ya bisa terus dihormati visi misinya cita-citanya terus bisa bisa terus ke generasi gitu jadi apa yang kita bikin di film ini paling tidak bukan cuma untuk saat ini aja gitu tapi bisa dinikmati nanti anak cucu kita jadi tokohnya bisa terus dikenang jasa-jasanya bisa terus diteruskan ke generasi berikutnya gitu. Bang, pertimbangannya apa bang mengambil tokoh Hamka sendiri? Karena kan yang kita tahu Hamka ini adalah seorang tokoh yang besar. Pertimbangannya ya karena ditawarin tapi sebetulnya pertimbangannya sih ya susah lah setiap aktor ditawarin karakter yang luar biasa seperti Buya Hamka ini pasti satu kehormatan satu kebanggaan gitu apalagi tokoh ini berjasa banget bukan hanya sebagai pahlawan nasional tapi karya-karya beliau di dunia sastra Indonesia itu sangat sangat luar biasa gitu. Terus beliau juga seorang ulama karismatik yang memang dicintai itu bukan cuma dari saudara-saudara kita yang sesama muslim tapi di luar itu pun juga juga beliau sangat dihormati gitu dan bukan cuma di Indonesia aja tapi sampai ke luar negeri ke Malaysia Brunei bahkan beliau mendapatkan apa namanya gelar doktor itu dari Universitas Al Azhar Kairo yang beliau nggak pernah kuliah di sana tapi karena apa ya karena tulisan-tulisan beliau yang sangat menginspirasi gitu perjuangan-perjuangan di Indonesia maupun di negara-negara lain beliau mendapatkan satu kehormatan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al Azhar di Kairo. Tapi di penayangan perdana ini sudah ada ini belum sih komentar dari teman-teman atau fans yang udah dibaca di sosial media? Oh banyak banget gitu. Lihat aja nanti kalau misalnya itu di sosial media saya di Instagram gitu saya repostin gitu orang-orang yang udah nonton. Kebanyakan mereka cukup apa namanya terhibur ya. Paling penting kan film terhibur dulu. Kalau begitu udah terhibur, lalu mendapatkan pesannya, terus dapat bonus bisa belajar sejarahnya. Tapi kebanyakan yang nonton tuh pada berurai air mata gitu karena mungkin ceritanya mengharu biru. Gitu. Ini dari VGB fans ini sendiri ada yang mau testimoni? Nih gimana nih? Sini, belakang banget sini.
Gimana? setelah nonton? Udah nonton kesekian Aku kali sih nonton mereka. yang ini untuk kedua kali ya. Jadi kali. untuk yang Buya Hamka volume 2-nya, ini kan bercerita tentang kisah cintanya dari Buya Hamka sendiri dan Siti Raham. Jadi kalau buat aku sendiri yang emang nggak pernah tahu sama sekali ketika film ini ada, itu bener-bener selain tadi satu kata Bang Vino menghibur, dua jadi kita tahu gitu perjalanan kehidupan mereka, terus bisa jadi contoh juga buat kita. Terus yang paling bikin orang berurai air mata tuh ketika ada sebuah penyiksaan gitu yang harusnya kita berontak gitu, kok bisa sih diginiin gitu. Itu ya itu aja sih yang bikin bikin kita ngenes gitu. Pokoknya ada pesan moral yang wajib kalian lihat gitu nanti di tontonannya. Terus nanti ada nilai-nilai yang kadang kita nggak tahu ketika kehidupan berumah tangga itu seperti apa. Itu aja sih. Makanya wajib ditonton buat kita-kita yang pengen ilmunya ada dan kita lebih bahagia gitulah dalam menjalani kehidupan. Ya. Keren banget. Lebih bagus daripada saya omongannya nih. Ini dari Bang Vino sendiri mungkin pengalaman berkesan selama syuting gimana Bang? Syutingnya lama banget itu 6 bulan, tapi jeda-jeda waktu gitu. Apa namanya? Yang paling agak ribet itu karena pakai prostetik ya. Prostetik itu kan kalau udah pakai prostetik habis subuh itu mau sholat tuh harus jaga wudhunya gitu kan, sampai itu kadang-kadang gimana caranya ya, tapi udah diatur apa namanya sebelum maghrib tuh biasanya kita udah selesai, jadinya kalau yang masih mau sholat Bella saya tuh masih bisa gitu. Terus yang susah tuh makannya karena kan pakai gigi palsu juga, jadi makannya tuh harus makan makanan yang lembek, kadang-kadang jus gitu, bubur biar nggak ngerusak prostetiknya. Kalau udah rusak udah crack tuh harus ulang lagi, harus 6 jam lagi gitu. Tapi ya apa namanya makin makin ke belakang udah mulai terbiasa sama make upnya, jadinya lebih lebih nyaman lah. Dipakai berapa jam sih Bang make up? Sebetulnya maksimal tuh katanya 8 jam, bagusnya 6 jam, tapi kan apa namanya kadang-kadang kita syuting ada kendala cuaca, kendala teknis gitu, dan harus itu di tempat dingin terus, makanya kita syutingnya tuh kebanyakan di daerah dingin di puncak, jadinya apa namanya bisa membantu gak terlalu banyak keluar keringat, karena kalau keluar keringat kan dia bisa copot-copot gitu tuh. Dari semua tantangan itu apakah ini jadi terbesar, pencapaian terbesar yang di tahun 2023 ini? Pencapaian terbesar sih sebetulnya ya setiap film saya selalu pengen kasih sesuatu yang beda aja gitu. Kemarin ada sebelumnya ada komedi, sekarang ada drama, terus jadi anak muda, sekarang jadi kakek-kakek, terus kemarin rambutnya panjang, sekarang di sini rambutnya botak gitu. Jadi biar apa ya, biar penonton tuh juga nggak bosen, juga terhibur gitu, dan buat saya sebagai aktor juga nggak bosen gitu. Jadi wajahnya tuh berubah-berubah, apa namanya karakternya berubah-berubah. Selain untuk menghibur teman-teman semua yang nonton, menghibur diri saya sendiri sih. Biar apa ya, biar nanti ada pengalaman lagi. Jadi anak muda udah pernah, jadi kakek-kakek udah pernah, jadi yang seumuran udah pernah. Nah nanti begitu Buya Hamka yang ketiga, saya jadi umur anak 16 tahun. Nah, penasaran kan? Makanya tonton dulu yang volume kedua nih, Hamka dan Siti Raham. Bang, setelah memerankan Buya Hamka nih Bang, nilai-nilai Buya Hamka sendiri terbawa di kehidupan nyata nggak sih Bang? Saya sih pengennya gitu ya. Maksudnya ya untuk mencapai seorang ulama itu kan perjuangannya nggak gampang, nggak besar. Saya masih jauh lah gitu. Ibadah aja kadang-kadang masih tinggal-tinggal. Tapi gimana pun juga untuk benerin diri sendiri gitu, untuk berbuat lebih baik, pasti pengen ke arah situ gitu. Yang paling susah tuh kan kadang-kadang sabar, ikhlas. Ngomongnya sih gampang, sabar, ikhlas, tapi ternyata susah. Cuma di mulut doang gitu, perbuatannya belum gitu. Ya palingan sampai ke situ lah. Nanti dari situ udah mulai, nanti perbaikin lagi ibadahnya. Ya pokoknya nggak usah muluk-muluk, tapi step by step, pelan-pelan gitu. Bang, gimana kan mau menjelang tahun 2024? Mungkin resolusi Abang di 2023 seperti apa sih mungkin Bang? Resolusi di 2003 untuk 2024 bisa terus sama-sama VGB Friends. Ya pastinya pengen terus berkarya untuk film Indonesia, pengen apa ya, jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Itu sih, jadi orang yang lebih baik lagi aja itu udah segalanya sih. Kadang-kadang terlampau tinggi juga
apa namanya harapan-harapannya malah yang kecil-kecilnya lupa gitu, mengharapkan sesuatu yang besar tetapi yang kecil-kecilnya malah lupa, jadi menjadi orang yang lebih baik lagi biar rezekinya makin banyak, amin. Amin. Kalau untuk target di 2024 mau apa yang mau dicapai? Target masih banyak film-film saya yang belum keluar. 2024 mungkin keluar nanti, semoga bisa diterima dan semoga apa ya, tahun depan kita punya pemimpin baru, pemimpinnya amanah, siapapun pemimpinnya gitu ya, nanti menjadi presiden amanah gitu. Apalagi ya, pengen Indonesia bisa lebih damai, akhirnya saya bisa bikin filmnya gampang. Terus penonton juga apa namanya bisa dapat tontonan yang menghibur gitu. Terus apalagi ya, cari kerja gampang di Indonesia, cari jodoh gampang, cari gajinya semua naik, saya naik, gitu. Teman-teman semua media naik, wartawan naik, jurnalis naik gitu. Amin, pokoknya yang baik-baik lah untuk kita gitu. Ada rencana liburan sama keluarga sama anak mungkin bang? Ya, Liburan ada sih, tapi ya nantilah kita cari-cari yang ini dulu, yang sesuai dengan budget. Tapi ada ini nggak sih request dari anak atau istri itu untuk kemana destinasinya? Enggak sih, saya sih pengennya sebetulnya yang anak sama istri seneng aja maunya kemana gitu. Kalau misalnya rezekinya ada ya kita ikutin, kalau enggak di Indonesia aja gitu, atau enggak bikin-bikin sesuatu di rumah juga nggak masalah sih. Jadi ini belum kepikiran untuk kemana gitu. Kepikiran sih udah, tapi kepastian belum. Kamu ada berapa tempat mungkin bang? Kayak gitu. Adalah beberapa tempatnya. Pokoknya bukan tempatnya, bukan jauh deketnya, tapi yang penting sebetulnya quality time-nya. Terus kalau quality time katanya Cici juga agak posesif nih ke Bang Vino. Gimana nih bang? Iya, posisi sih enggak, tapi ya kadang-kadang memang mungkin karena masih sendiri ya dia. Jadi temennya adalah kita berdua. Jadi kalau misalnya kita berdua ada di rumah gitu kan, saya sama Marsha happy gitu. Jadi kemana-mana berdua. Tadi juga sebelum kesini nonton Buya Hamka sama Siti Raham di mall yang satu lagi, dia ikut gitu. Karena ada orang tua saya juga nonton. Jadi ya maksudnya momen-momen libur ini ya dimanfaatin, karena kalau misalnya dia udah sekolah capek kan, pulang sekolah ada PR, tidur, istirahat, besoknya sekolah lagi. Oke? Oke, apalagi pak OTD hari ini mungkin bang? Apa? OTD hari ini. Halo. Kan netizen bilang katanya bapak-bapak kece nih, mungkin gimana? Dia apa? Bapak-bapak kece. Bapak-bapak kece. Terakhir ya. Oh, TD untuk apa namanya, untuk nobar film Buya Hamka sebenarnya ini aja, biasa aja, flanel, jeans, sepatu boots, sama topi. Sering pakai topi karena rambutnya berantakan. Jadi lebih apa namanya, lebih rapi lah gitu. Oke bang, boleh promonya bang. Oke, teman-teman semua jangan lupa saksikan film Hamka dan Siti Raham, udah tayang di bioskop. Ajak keluarga, ajak orang tercinta. Film ini semua umur, bisa ditonton oleh semua anggota keluarga. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang.